umroh. Oh iya, kalau dia segera masuk Islam, ntar aku bayarin umroh. Nggak tahu. Nah, di sini Igun menjawab pertanyaan dari wartawan soal ajakan umroh dari Igun. Di sini Igun memberikan pernyataan yang lebih lengkap. Igun akan ngajakin Ruben Onsu untuk umroh kalau Ruben Onsu masuk Islam. Berarti menurut pandangan Igun belum tahu apakah Ruben Onsu sudah masuk Islam atau belum. Dan tadi malam postingan terbaru dari Ruben Onsu. Postingan ini bikin geger ya. Ada 4 foto di sini. Kalian perhatikan kebersamaan antara Ruben Onsu dan juga Desi Ratnasari. Semakin kompak mereka ya. Hal ini membuat netizen semakin yakin bahwa mereka ini sudah dalam tahap pacaran. Dan bisa saja sebentar lagi mereka akan menikah. Habis shoot Dreambox Indonesia langsung bukber. Ada tanda hati putih dan senyuman dari Ruben Onsu. Bukber. Ada 2 kemungkinan di sini. Yang pertama, Ruben Onsu ikut puasa, kemudian janjian untuk bukber bersama Desi Ratnasari. Yang kedua, Ruben Onsu tidak ikut puasa, tapi ikut buka bersama Desi Ratnasari. Jadi yang berpuasa hanya Desi Ratnasari. Kemudian ada yang salfok di sini. Kebetulan Ibu Desa Ratu berulang tahun. Produser dari Brownies Trans TV. Nah, di situ Ruben Onsu dan Desi Ratnasari hadir untuk merayakan perayaan ulang tahun dari Ibu Desa Ratu. Dan saya salvok lagi dengan kue ulang tahunnya. Happy birthday Ibu JCK from Ruben Onsu dan Desi Ratnasari. Ada 2 nama di situ, Ruben Onsu dan Desi Ratnasari. Hal ini semakin menguatkan dugaan saya bahwa sebenarnya mereka ini sudah resmi berpacaran. Ada komentar dari Igun. I'm happy for you. Hanya kalian yang bisa merasakan kebahagiaan itu. Ikut bahagia dengan mereka. Ikut bahagia melihat hubungan antara Ruben Onsu dan juga Desi Ratnasari. Banyak sekali artis yang mendukung agar Ruben Onsu dan Desi Ratnasari ini menikah, guys. Yakin sih bukan gimmick, karena ayah kan nggak demen gimmick-gimmickan. Katanya Ruben Onsu tuh nggak suka gimmick. Berarti dipastikan berita ini valid bahwa mereka sedang dalam tahap pacaran. Ko Ruben sepertinya emang udah mualaf. Ada di sini yang komentar dan memberikan sebuah penekanan bahwa sebenarnya Ruben Onsu itu memang sudah mualaf. Ikut bahagia ya kalau Ruben Onsu sudah mualaf dan menemukan kebahagiaan tersendiri bersama Desi Ratnasari. Ko Ruben kelihatan bahagia sekali setelah sama Desi. Aura bahagianya terpancar, gak ada beban. Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Igun. Ketika wartawan bertanya, Ruben Onsu setelah cerai kok auranya jadi lebih fresh ya? Nah, di situ Igun menjawab sama aja. Kemudian dilanjutkan lagi, mungkin karena setiap hari bertemu, jadi menurut Igun tidak ada perubahan, masih sama seperti yang dulu. Semoga saja Ruben Onsu selalu ingat sama ketiga anak-anaknya. Jangan sampai menyakiti hati anak-anaknya. Apalagi Cici Thalia udah tahu berita kalau Ruben Onsu lagi dekat sama Desi Ratnasari. Jangan sampai menyakiti anak-anakmu, terutama Cici Thalia yang memang sudah tahu. Nggak hanya Cici Thalia, Onyo pun sudah tahu. Tapi di sini Onyo lebih dewasa, berbeda dengan Cici Thalia. Anaknya memang sangat sensitif dan sepertinya Cici Thalia ini sudah bertanya kepada Sarwenda hubungan antara ayahnya dan Desi Ratnasari. Tugas dari Sarwenda lagi untuk memberikan pengertian gitu ya kepada anaknya. Jaga perasaan anak-anak kamu Ruben, mereka masih terlalu kecil tapi hatinya tetap terluka. Walaupun kamu dan Desi cuma berteman. Ada lagi nih yang mengingatkan Ruben Onsu, jaga perasaan anak-anakmu karena mereka masih kecil. Mungkin kalau Thalia dan Tania sudah gede, hal itu bisa dipahami. Tapi yang membuat penggemar ini keberatan, anak-anaknya ini masih kecil, belum siap untuk melihat hal-hal seperti itu. Seketika sirna semua ucapan-ucapan Teh Desi tentang kriteria cowok versinya. Kata Desi Ratnasari kan harus yang hampir sempurna setelah bersama Ruben. Katanya dulu Desi Ratnasari kepengen mencari cowok yang hampir sempurna. Tapi semua sirna seketika setelah melihat kebersamaan
Desi Ratnasari dan juga Ruben Onsu. Gak mungkin sekelas Desi Ratnasari mau sama Brondong. Palingan cuman berteman media aja yang terlalu berlebihan. Tapi kalau menurut saya, mereka ini sudah dalam tahap yang serius. Atau bisa kita katakan sudah masuk tahap pacaran. Tapi kan di usia mereka yang seperti itu, kemungkinan besar kalau mereka memang berjodoh, mereka akan menikah dalam waktu yang dekat. Sarwenda udah lebih suka sama anak sambungnya. Mata saya aja sakit lihat berduaan Parah sama ya. Sarwenda sama anak sambungnya itu. So tahu aja kau. Makanya kau punya pikiran itu dibikinlah positif sedikit. Jangan Betul. selalu negatif sama orang lain. Hanya kau lihat sepintasnya aja udah kau punya kepikiran itu udah ngeras kau. Betul. Jangan selalu punya pikiran itu yang negatif sama orang lain. Kalau kamu punya pikiran yang positif sama orang lain, pikiranmu juga akan positif terus ke keluarga, saudaramu, semuanya. Tapi kalau punya pikiran seperti itu, mau sampai kapanpun kamu akan negatif terus sama orang. Gitu Betul. loh. Emang kamu udah lihat dengan mata kepala mereka sendiri? Hah? Kalau kita cuma lihat dari sosmed, Hanya sepotong hanya edit-editan, story jangan so tahu gitu. yang hanya 15 detik gitu ya. Hai Pinus, iya Bu, orang-orang itu mengingatkan saja. Sedia payung sebelum hujan. Mereka lebih tahu daripada kau. Betul. Ya, mereka lebih tahu daripada kau. Apalagi seorang anak NPT. Ya. Tahu berterima Sebagai kasih. orang NPT itu tahu terima kasih. Nah, betul. Tahu bersyukur orangnya. Ya, berapapun yang mereka kasih sama kami, apalagi sudah dianggap seperti anak, dia juga tahu diri lah. Tidak seperti kau yang komen. Ya mungkin di keluarga kamu mungkin ada yang seperti itu, tapi Bisa jadi. kami orang timur tidak ada. Tidak ada kamus untuk membalas orang yang baik dengan kami dengan ta'i, ya. Kami akan membalas dengan baik juga. Betul. Ya, jangan kau ajarin anak timur, ya. Tapi kan mereka pamerin di dunia maya. Apa yang dipamerin coba? Tahu kau ya. Kamu nonton Tionsu Vlog yang lama. sejak 2019. Iya, betul. Nonton yang realnya ya. Jangan nonton yang sepotong-sepotongnya ya. Biar kamu tahu di situ kasih sayangnya mereka semua. Ya. Sebelum mereka ada masalah, sebelum mereka bercerai, kau nontonin semua aja. Jangan asal bicara kau. Kalau kau ikutin dari awal, pasti kamu tahu. Kalau kamu Betul. tidak ikutin dari awal, kalian nonton yang sepotong-sepotong yang diedit-edit, pasti pikiranmu negatif terus sama orang, ya. Kalau kita yang ikutin Onyo dari 2019 di bulan Agustus, pasti kita tahu, ya. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Jadi apalagi ibu kan seorang ibu pakai jilbab lagi. Sejak isu kedekatan antara Ruben Onsu dan Desi Ratnasari, hujatan kembali diterima oleh Betan Putra Onsu. Jadi mereka menghubung-hubungkan perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda itu karena Betan. Sekarang mereka menganggap, wah Betan lebih bahagia dong, lebih senang dong, karena bebas untuk mendapatkan seorang Sarwenda. Bagaimana bisa mereka berpikiran sekotor itu?